Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita menjadi kekasih Allah? Mesti kita tahu dahulu. Nah, agar kita berusaha menjalani jalan kekasih Allah. Sebagai bentuk kita itu mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Dengan harapan mudah-mudahan kita menjadi orang yang dicintai Allah. Itu kalau kan dua aja yang salam yang beruntung nih. Menjadi kekasih Allah atau menjadi golongan yang mencintai dan dicintai kekasih Allah. Dua nih yang beruntung. Kayak apa sekira kita mendapatkan cinta Allah? Kayak apa sekira kita menjadi kekasih Allah? Kita mesti tahu itu. Bila kita ternyata kada jua menjadi kekasih Allah, padahal kita sudah menjalani jalan yang menuju cinta Allah, yang cagaran bisa menyampaikan kita menjadi kekasih Allah, tapi kita belum juga, nah minimal di situ kita sudah menjadi orang yang mencintai orang yang dicintai Allah. Buktinya kita menjalani jalan mereka. Ujar ulama, linaili mahabbatillahil khassah, untuk memperoleh cinta Allah yang khusus, itu mesti kita menggawi atau menjalani 6 perkara. Jadi kalau kita hendak memperoleh cinta Allah, kalau kita hendak menjadi kekasih Allah, kita mesti menggawi 6 macam nih paling tidak. Yang pertama adaul faraid wa iksarun nawafil. Menunaikan yang fardu, menunaikan yang diwajibkan, dan memperbanyak yang sunnah. Nah, sesuai dengan hadis Nabi di atas, ujar Nabi, ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Tidak mendekat kepadaku hambaku dengan sesuatu yang lebih kucintai dari menggawi apa yang kupardukan atasnya. Itu yang utama. Napa yang wajib kita tunaikan, kita birisakan. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku mendekat kepadaku dengan yang sunat sehingga aku cinta lawannya. Kalau sudah fardu biris, hanya kita perbanyak sunat. Dan itulah lorong kita untuk menjadi hamba yang dicintai Allah. Nah, jadi tunaikan yang fardu, perbanyak sunat. Tapi sekali lagi yang diutamakan adalah adaul faraid, menunaikan yang fardu. Syarat agar kita kawa menunaikan yang fardu, apa-apa yang fardu, itu mesti berilmu. Dan ini kewajiban. Nang fardu, pertama-tama nang fardu, nang mesti kita jalani adalah menuntut ilmu. Lah, kefarduan yang mesti kita tunaikan. Dan itu nang pamulaan sama sekali sebelum nang lain adalah menuntut ilmu. Amun kita bisa tahu gawi haja sembahyang beilmu kada sah sembahyang kita. Kada sah amal tanpa ilmu kada akan diterima. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu,
a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya itu ditolak, kada akan diterima. Kayak apa kita hendak menunaikan nang fardu, sementara apa yang kita gawi sudah nyata-nyata ditolak oleh Allah kalau kita kada berilmu. Jadi mesti kita menuntut ilmu, dan itu kefarduan nang pertama-tama nang mesti kita tunaikan. Jadi bila hendak jadi kekasih Allah, bila hendak menjadi orang yang dicintai Allah, tuntutlah ilmu. Ilmu di sini adalah ilmu agama maksudnya. Ya daripada mulianya ilmu tuh kan, daripada mulianya ilmu apa? Sampai dikatakan orang yang menuntut ilmu itu dapat karamat, dapat kemuliaan, dapat berbagai macam anugerah dari Allah. Orang menuntut ilmu dapat berbagai macam karamat, berbagai macam kemuliaan. Yang pertama, karamatul hidayah, kemuliaan hidayah, kemuliaan dapat petunjuk. Beruntung orang-orang yang diberi Allah anugerah hidayah untuk menuntut ilmu. Dan ini adalah anugerah Allah yang agung, anugerah Allah yang besar. Ketika kita dipilih oleh Allah sebagai penuntut ilmu, berarti kita hendak dijadikan oleh Allah kekasihnya. Untung kita. Nih, kakanakan santri nang masuk, nah hanyar masuk. Nih. Berapa puluhnya besi kawan nang sama SD, sama sanawiyah. Berataankah masuk pesantren? Berataankah menuntut ilmu? Kada berataan kalau. Untung orang nang diberi Allah hidayah untuk menuntut ilmu. Untung orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi penuntut ilmu. Untung. Inya untung, kuitannya untung. Inya untung, keluarganya untung. Untung. Kada berataan orang dapat. Kita alhamdulillah pada malam hari ini dipilih oleh Allah untuk duduk di majelis ta'lim, mendengari hadis Nabi, kalam-kalam suci. Kada berataan kalau kita gini, kawa duduk di sini. Berapa banyak orang di luar sana nang kaluyuran, berapa banyak orang nang di sana nang dudukan di warung, dudukan di tempat-tempat nang sia-sia. Bahkan berapa banyak saat ini orang-orang yang bercelumur dengan dosa dan maksiat. Di saat kita duduk di sini, mungkin orang-orang di luar sana asik dengan maksiatnya, asik dengan perbuatan dosanya. Kita alhamdulillah dianugerahi Allah hidayah untuk bisa hadir di majelis ilmu. Ini anugerah Allah. I'tiqad ahlu sunnah wal jamaah, kada bergerak satu zarrah di alam semesta melainkan dengan takdir Allah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami akan tiap-tiap sesuatu menjadikan sesuatu itu dengan takdir. Dengan takdir. Semua takdir Allah. Semua yang di alam semesta ini takdir Allah. Kada lepas dari takdir. Walaupun selembar daun aja nang gugurna, etikat kita itu di luar takdir Allah, kita bisa murtad.
kita bisa murtad. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak gugur satu lembar daun di alam semesta ini kecuali Allah tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabis illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada biji-bijian di kegelapan bumi, baik kering ataupun basah, melainkan ada catatan dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu semua. Dan ini takdir. Kita duduk di sini takdir Allah. Kehendak Allah. Maka kita bersyukur. Bahwa kita dipilihnya untuk menjadi hamba yang penuntut ilmu. Berarti ada tanda Allah hendak menjadikan kita bagian daripada golongan kekasihnya. Sangka baik lawan Allah Ta'ala. Sangka baik lawan Allah. Jadi yang pertama karamatul hidayah. Yang kedua karamatul taufiq. Kemuliaan taufik. Apa arti taufik? Taufik itu khalqu qudratit ta'ah. Dijadikan oleh Allah pada seorang hamba kemampuan untuk taat. Kemampuan untuk menggawi taat. Itu namanya taufik. Lawanan taufik apa? Ketika hamba itu maksiat, ketika hamba itu berdosa. Lawanan taufik khidlan. Khidlan itu artinya dihinakan oleh Allah. Sehingga hamba itu kawa bergerak untuk maksiat. Dan itu takdir Allah. Takdir Allah. Nah, sebaliknya, lawanan khidlan tadi adalah taufik. Kita kawa sembahyang berjamaah, taufik Allah. Kita kawa membaca wirid, taufik dari Allah. Kita membaca Quran, kawa membaca Quran, taufik dari Allah. Kita kawa membaca salawat, kita kawa memuji Rasulullah, itu taufik dari Allah. Alangkah beruntungnya kita, di mana mulut kita yang penuh dosa, mulut kita yang penuh maksiat, dipilih oleh Allah menjadi kenyataan daripada pujian Allah kepada kekasihnya Rasulullah. Yang sebujurnya nang memuji Rasulullah itu adalah Allah. Kita kada kawa apa-apa, tapi siapa nang mengawakan kita membuka mulut untuk memuji Rasulullah? Itu Allah. Maka kita beruntung. Kita beruntung menjadi hamba yang dipilih oleh Allah sebagai mazhar atau kenyataan dari pujian Allah untuk kekasihnya Rasulullah. Namun orang memandang itu ketika memuji Rasulullah itu asik tuh Bang. Dia kadang memandang dirinya lagi. Yang dipandang adalah aku nih Allah yang mengawakan untuk memuji Rasulullah. Jadi kadang ada kisah diri seorang ada cuma kisah Allah memuji kekasihnya Rasulullah. Jadi orang yang menuntut ilmu itu dapat taufik. Kada langsung kaina. Ini tahu fadilat sembahyang berjamaah. Tahu fadilat sembahyang berjamaah. Lalu itu dapat hidayah sudah dah. Tahu sembahyang berjamaah fadilatnya ini. Itu dapat hidayah sudah. Belum tagawi aja juga. Hadangiha. Kaina dapat taufik dari Allah. Kawainya ma'amalakan. Kau ma'amalakan. Ada daruginya orang menuntut ilmu tuh. Taufik tuh akan datang. Kada langsung kaina. Karena ilmu itu selalu mahapi dengan amal.
Al ilmu yahtifu bil amal. Ilmu itu selalu menghubungi dengan amal. Dihubunginya terus. Apabila datangnya bisa langsung, bisa kaitan. Kita menghadir di majelis ilmu nih. Kita ini melintangkan diri dengan nafahat Tuhan. Kita ini melintangkan diri dengan anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan itu macam-macam lawan kita. Macam-macam. Kita misalnya orang pemalar. Lalu turun ke majelis ilmu. Kita ini melintangkan diri dengan anugerah Tuhan. Dengan hembusan anugerah ketuhanan. Nah, ketika kita duduk di majelis ilmu, maka kita akan mendapatkan hembusan angin anugerah Tuhan tadi. Masuk ke diri kita. Bisa. Nang asalnya pamalar jadi pemurah. Berarti dapat nafahat, dapat hembusan anugerah ketuhanan itu yang mengandung sakha sifat pemurah. Bisa itu. Bisa orang tuh asal kulir baca Quran. Lalu hadir ke majelis ilmu. Allah hembuskan anugerah atau nafahat ilahiyah tadi. Allah hembuskan anugerahnya ke tempat majelis ilmu. Dapatnya jatah daripada hembusan tadi. Bisa nang asalnya kulir baca Quran. Jadi rajin baca Quran. Berarti dalam hembusan nang turun ke hati si hamba tadi itu mengandung anugerah mahabbah cinta dengan Al-Quran. Ya kan ditahu kita napa nang dapat. Pokoknya setiap kali kita hadir ke majelis ilmu, kita melintangkan diri dengan anugerah Tuhan. Apa yang kita dapat itu tasarah Tuhan. Ada yang dapat nafahat, yang di situ ada sabar, jadilah dia orang yang penyabar. Ada yang dapat nafahat, yang di situ mengandung syukur, jadilah dia orang bersyukur. Ada orang yang dapat nafahat, yang di situ ada ridha, jadilah dia hamba yang ridha dan takdir Tuhan. Ada yang malas tahajud, lalu hadir ke majelis ilmu, Allah beri dia nafahat, yang di situ ada taufik untuk menggawi tahajud. Bahkan ada orang yang begitu hadir ke majelis ilmu, Allah beri dia nafahat, Allah beri dia anugerah, yang di situ ada mengandung ma'rifat dengan Allah. Maka jadilah dia orang yang ma'rifat dengan Allah. Hadir ke majelis ilmu, kadada ruginya. Hadir ke majelis ilmu, kadada ruginya. Walaupun sekadar guring aja. Pulang ke majelis ilmu, duduk guring mengaruh. Orang bubar juga sih, Din. Dapat anugerah Tuhan. Napa anugerah Tuhan di situ? Maghfirah, keampunan Tuhan. Kada keluar daripada majelis ilmu, melainkan Allah ampuni dosa-dosanya. Allah ampuni dosa-dosanya. Nah, jadi orang yang menuntut ilmu dapat karamat yang kedua, karamatut taufik, karamah taufik. Yang ketiga, karamatul inayah, kemuliaan dapat perhatian Tuhan. Orang yang menuntut ilmu itu diperhatikan Tuhan. Orang yang menuntut ilmu itu dapat perhatian Tuhan. Diawasi Tuhan. Diperhatikan tuh bang ya Pak kisah. Pian diperhatikan oleh laki pian. Himung kan ya. Pian dapat perhatian dari bos pian, himung kan ya. Pian jadi orang yang diperhatikan oleh bupati, nyaman gak ada? Apa proyek dapat?
Pian dapat perhatian dari gubernur, apalagi bupati aja nyaman, gubernur nyaman lagi, apalagi presiden. Nang ini perhatian itu datang dari Tuhan. Datang dari Tuhan. Orang-orang yang menuntut ilmu itu diperhatikan Tuhan. Nyaman. Jangan untung kuitan nang berisi anak hakun menuntut ilmu, hakun di pesantren menuntut ilmu untung. Pian rasakan aja bila anak pian tuh bubujuran sakulah rajaki nyaman. Rajaki nyaman. Ada tarus jalannya. Ini ada sahabat itu berdua bedang sanak. Saikung menuntut ilmu kan Rasulullah, saikung mencari. Jadi sudah kalawasan asa protes juga nang saikung ini nang mencari ini. Balapur ke Rasulullah, wahai Rasulullah, dah sana ulun nang itu orang mengaji anu pian suruh panginya, mencari juga kayak di ulun. Ujar Nabi, tahulah ikam diberi rajaki barakat inya menuntut ilmu. Barakat inya menuntut ilmu. Jadi bila pina ngalih rajaki orang tua muridnya, wali santri nih, bila pina ngalih takutnya anak pian bubujuran kadakah menuntut ilmu. Apakah guring aja kayaknya atau banyak melanggar peraturan pesantren kah? Oh, berpengaruh bunuai. Berpengaruh kakuitan. Jadi bila ikam bujur-bujur menuntut ilmu, kuitan nyaman jo cari akan duitnya tuh. Tapi bila melanggar peraturan santri, keluar kada bepadahan misalnya, sembahyang rancak kada berjemaah, itu berpengaruh kakuitan tuh. Berpengaruh kakuitan. Yang keempat, kafaratuz dzunub. Karamat yang keempat, dihapuskan dosa-dosa. Ujar Nabi, man talabal ilma kana kafaratan lima madha. Barang siapa menuntut ilmu, itu adalah penebus bagi dosa yang telah lalu. Karena itu lah kita yang sudah berumur nih, apalagi 40 ke atas, 40 ke atas, 50, apalagi 60, nang bahari-bahari rancak maksiat, nang bahari-bahari rancak menggawi dosa. Ini sudah umur nih, sudah 40 ke atas, apalagi 50, 60. Ini cagiran menghadapi mati aja lagi kita nih. Kita nih parak benar sudah lawan mati. Amun sesuai umur Rasulullah 63 tahun, nah umur 60 nih itu 3 tahun aja lagi. 3 tahun aja lagi mati. Kalau lebih itu bonus. Kalau kurang pada 63 banyak dah. Nah, kita nang umur nang sudah 40, 50, 60, nang bahari kala tabuang umur. Nang bahari kala banyak maksiat, bahari kala banyak menggawi dosa. Amalan nang apa? Nang sakira tatutupi dosa-dosa bahari itu nah. Sakira matinya husnul khatimah. Sakira mati kada lagi membawa dosa. Sakira mati bersih dari dosa. Napa amalannya? Amalannya apa? Banyaki hadir ke majelis ilmu. Temen aja amalannya. Banyaki hadir ke majelis ilmu. Makin tuha, makin berajin pian. Pian turun pada rumah menuju majelis ilmu. Setiap langkah nang pian langkahakan nang menuju majelis ilmu itu mahapus dosa pian, meninggiakan derajat pian.
Pak. Dosa dihapus, derajat Allah tinggikan. Kita berjalan dari rumah kita menuju majelis. Hakikatnya kita menuju surganya Allah. Man salaka tariqa yaltabisu fihi ilma faqad salaka tariqal jannah. Siapa berjalan yang di situ dia menuntut ilmu, maka hakikatnya dia berjalan menuju surganya Allah. Nang kita banyak dosa nih. Mulai umur anum sampai 40 sampai 50, hanyar haja Allah beri kita sadar nih, hendak kembali lawan Allah, sadar seorang cageran mati, maka umur nang 50 habis lawan maksiat saja, habis lawan menggawi dosa saja. Gunakan menuntut ilmu nang sisa umur nang ada tuh, berjalan pian menuju tempat majelis ilmu itu. Di tengah jalan pian habis umur, pian surga madang. Surga madang. Karena ujar Nabi, orang yang menuju tempat ilmu, hakikatnya dia berjalan menuju surganya Allah. Kenapa ada surga? Dosa Allah ampuni. Man talabal ilma kana kaffaratan lima madha. Siapa menuntut ilmu, itu adalah penebus bagi dosa yang lalu. Derajat pulang bertinggi, surga mahadang tuh orang itu. Ada kalau di hadis, nah orang membunuh 99 nikong, sudah takut nikah orang ahli ibadat tapi kada berilmu. Aku ni membunuh 99 nikung sudah nah. Allah terimalah tubatku. Ujar si ahli ibadat, ada kalau terima tu neraka. Pada dibunuhnya lagi. Gadam 100. Lalu betang orang alim. Ujarnya ada orang bunuh 100. Kayak apa? Allah ampunilah kalau nya tubat. Ujar si alim, diampuni benar. Kenapa ada diampuni? Bagi Allah Ta'ala kada ada ngalihinya lawan hamba ni. Allah kada berhajat lawan taat. Kayak tujuan Allah Ta'ala kada terpengaruh lawan maksiat. Bila orang tu ahli hendak masuk surga, itu anugerah dari Allah. Kada ada berhajat Allah lawan hamba ni. Allah kada perlu taat hamba. Allah kada terpengaruh dengan maksiat hamba. Jadi ujar si alim tadi, terima benar tubat bilanya hendak kembali. Tapi kayak apa? Si ikam harus berugah dari kampung na ikam maksiat. Ikam pergi ke situ, ke tempat di situ orang-orang baik, orang-orang yang di situ menuntut ilmu, beribadat, datangi tempat itu. Harus hijrah daripada nang kada baik. Tulak kam ke sana. Tulak ini di tengah jalan meninggal dunia. Lalu berebut antara malaikat azab dan malaikat rahmat. Ujar malaikat azab, ini roh si hamba, aku jatahnya. Karena ini hamba kada pernah sama sekali berbuat taat. Ini gawiannya seumur hidup sampai mati maksiat, membunuh 100 ikung kurang. Ujar malaikat rahmat, ini jatahku rohnya, ku bawa ke surga. Kenapa sebabnya? Ujurnya telah maksiat seumur hidup, tapi sebelum matinya hendak jadi orang baik dan dibuktikan dan berjalan menuju tempat yang kebaikan. Lalu berebut, Allah utus malaikat jadi penengah, jadi hakim. Ujar malaikat, ukur bang, taparak nang didatanginya kah, taparak nang ditinggalakannya. Bila masih taparak kampung nang ditinggalakannya, maka itu jatah malaikat azab. Bila taparak kampung nang didatanginya, tempat kebaikan, maka jatah malaikat rahmat. Begitu diukur, Allah parakakan si fulan tadi ke arah nang ditujunya. Artinya bumi nang didatanginya itu bakariut. Sehingga ketika diukur, taparak sakilan aja paraknya.
sejengkal. Maka ujar malaikat yang jadi hakim, ini roh sagan malaikat rahmat. Sagan malaikat rahmat. Kayak apa anugerah Allah Ta'ala tuh. Anugerah Allah Ta'ala. Jadi kayak kita yang sudah berumur, amalan yang paling baik untuk diperbanyak dalam menghadapi kematian adalah banyak-banyak hadir ke majelis ilmu. Karena itu adalah kafaratul dzunub, penebus dosa. Kayak apakah kanakan yang tamat SD umur 12 tahun, inya kada berdosa lagi, balik belum, ya Allah, apalagi gantang, balik haja belum inya, balik belum inya, maksiat tuh kada ada dihitung lagi, dosa kada ada catatannya lagi, masuk pesantren, menuntut ilmu, gawiannya beribadat, yang berjemaah, baca wirid, kada tahu di dunia, tahu nang beribadah, baca wirid, menuntut ilmu, makan kada mikir lagi memasaknya. Sudah dijamin oleh pesantren, tahu beribadah aja. Kakanakan tuh itu nang ujar Nabi, itu nang syabun la syafi ibadatillah. Kakanakan pemuda-pemuda yang hidupnya dalam ibadah kepada Allah. Itu termasuk 7 golongan yang berada di bawah naungan arasy Allah pada hari kiamat. Orang di padang mahsyar itu kehausan, kepanasan, apalagi bakal jalan, kelaparan, apa? Di padang mahsyar itu ada hamba-hamba, pemuda-pemuda yang hidupnya dalam beribadah kepada Allah. Mereka di bawah arasy-Nya Allah, dalam kenikmatan, dalam kenyamanan, dan mereka akan melalui masa 300 tahun di padang mahsyar itu kada karasaan. Untung orang. Yang kelima, itqun minan nar, dibebaskan dari neraka, dimerdekakan dari neraka. Orang yang menuntut ilmu itu bebas api neraka, asal mati dalam hatinya hendak terus hadir ke majelis ilmu. Kadang mesti begini di pesantren, bang, di pesantren atas di belukup punya hari-hari. Nang di luar bang, nang penting niat hati hendak terus menuntut ilmu sampai mati. Hendak terus menuntut ilmu sampai mati. Kada cagaran ampih menuntut ilmu. Nah, jadi karamat yang kelima, itqun minan nar, bebas api neraka. Yang keenam, kafalatur rizki, dijamin rajaki. Orang yang menuntut ilmu itu dijamin Allah rajaki. Yang ketujuh, sawabu ihyai sunnah, pahala menghidupkan sunnah. Kita berkumpulan di majelis ilmu ini apa sunnah Rasulullah. Rasulullah melihat kita, coba kita rasakan. Man ahya sunnati faqad ahyani. Siapa menghidupkan sunnahku, hakikatnya dia menghidupkan aku, ya Rasulullah. Orang hidup apa? Melihat, memandang. Rasulullah nih tersenyum melihat kita. Rasulullah gembira melihat kita. Rasulullah bahagia dengan kita. Dan kebahagiaan Rasulullah itulah yang kada ada nilainya. Rasulullah gembira, bahagia itu kada ada nilainya. Kalau kita beribadat, niat mahimungi Rasulullah, pahala ibadah kita tuh kada ada nilainya lagi. Kada ada nilainya lagi daripada besarnya dina. Dan memang Rasulullah melihat dengan apa yang digawi umat sidin. Jangankan Rasulullah, seorang guru nang wali, seorang guru nang mursyid saja melihat apa yang digawi oleh muridnya.
apalagi Rasulullah lawan umatnya. Kemudian yang kedelapan, sawabul jihad fi sabilillah, pahala berperang di jalan Allah. Artinya kalau kita tulak ke majelis ilmu, bila kita meninggal syahid. Bila kita meninggal syahid, orang yang menuntut ilmu itu sama dengan orang yang berperang di jalan Allah. Bila meninggal syahid, diampuni dosa-dosanya, surga menantinya. Yang kesembilan, barakatus salihin, dapat keberkahan orang-orang saleh. Dia berkumpul di sini. Setiap 40 ada orang yang menduduki makam wali, berkumpul dengan mereka. Berkumpul dengan mereka, kita dapat keberkahan mereka. Berkumpul dengan orang-orang saleh, kita dapat keberkahan dari orang-orang saleh. Yang ke-10, ridhal malaikah, ridha malaikat. Malaikat senang melihat kita. Bahkan mulai turun pada rumah aja, malaikat menghamparkan sayapnya untuk kita jejak. Sampai ke majelis ilmu kita ini sebenarnya kada berjejak di bumi, kada berjejak di bumi, kita berjejak di sayapnya malaikat. Malaikat senang apabila ada orang yang tulak menuntut ilmu, pergi menuntut ilmu. Malaikat menghamparkan sayapnya untuk diinjak oleh para penuntut ilmu. Artinya nang kayak pejabat datang toh, disambut dengan karpet merah. Ya kalau bejak di tanah tapi berlapis karpet merah. Lihat pejabat-pejabat daripada dimuliakan benar. Presiden datang ke Indonesia, disambut tuh mulai turun pada motor tuh kada bejak di tanah lagi aja, di karpet merah. Penuntut ilmu harap pada itu. Penuntut ilmu karpetnya adalah halar malaikat, sayap malaikat. Kemudian yang ke-11, ridhallahi azza wa jal, orang yang menuntut ilmu itu dapat keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah puncak segala sesuatu. Waridwanullahi akbar. Waridwanullahi akbar. Waridwanullahi akbar. Dan ridha Allah adalah yang paling besar dari tiap-tiap sesuatu. Orang yang menuntut ilmu akan dapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah 11 karamat yang Allah berikan kepada penuntut ilmu. Dan menuntut ilmu merupakan jalan utama kita untuk menjadi kekasih Allah. Karena itu menuntut ilmu merupakan bagian daripada yang diwajibkan Allah kepada kita. Jadi untuk mencapai cinta Allah yang khusus, pertama adaul faraid wa iktsarun nawafil. Tunaikan yang fardu, perbanyak yang sunat. Apa yang paling utama kefarduan yang mesti kita tunaikan? Adalah menuntut ilmu. Itu yang mesti kita dahulukan dari yang lainnya. Kemudian yang kedua, hubbul auliyaus shalihin.